Di sini kita akan coba untuk membuat sebuah adonan dari semen putih ya. Nah, kemudian kita sediakan juga air secukupnya. Lalu kita sediakan karet dari karet sendal ya seperti ini. Ini dari swallow ya, itu teksturnya lentur. Kemudian kita cari untuk pengaduknya, sudah saya siapkan juga di sini sekaligus sebagai sendoknya teman-teman ya. Kita tuangkan ya semennya secukupnya ke wadah yang berisi air ya. Di sini saya sedikit demi sedikit saya tuangkan. Untuk adonan yang ideal yaitu nanti takarannya sesuaikan saja ya. Jadi jangan terlalu banyak di semen, jangan terlalu banyak di air. Jadi imbang saja, nanti kekentalannya seperti susu Indomil ya. Nah, karena apa? Kalau misalkan terlalu encer nanti akan lama keringnya dan membuat nut keramik akan bergelombang ya. Jadi agak kurang terisi nantinya. Nah, kita bersihkan yang akan kita cor atau kita aci keramiknya ya. Kita bersihkan dari debu dan kotoran karena ini mengandung warna putih, jadi kita harus bersihkan dari sisa-sisa kotoran dan debu ya, supaya nanti tidak terikut masuk ya ke nutnya yang bisa merubah warna atau mungkin ada kerikil atau bebatuan kecil. Nah, seperti ini kita bersihkan menggunakan penggosok cuci piring atau cuci wajan. Kemudian ini kanebo yang saya gunakan untuk membersihkan ya, karena kanebo itu teksturnya netral jadi tidak mengandung warna. Kita cuci dulu ya sebersih mungkin ya, supaya nanti bisa membersihkan lantainya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ada lapel yang bersih, kita bisa pergunakan lapel yang jauh lebih cepat ya. Nah, ini perbandingannya teman-teman ya. Kita bisa lihat yang sudah dicor dan yang belum. Di sini kita perhatikan nut yang sudah dicor itu putih ya. Untuk kekuatannya juga lumayan ya, karena bisa mengikat antara selah satu dengan yang lainnya. Kemudian yang belum itu rentan sekali terhadap pengelupasan atau retak ya. Itu berbahaya banget karena belum terisi satu sama lain di sampingnya. Mungkin di bawahnya ada celah kosong, kalau misalkan kita masuk ke ini bagian pengecoran nanti akan terisi oleh semen putih ini ya teman-teman. Sebelum kita gunakan kita aduk lagi, kemudian kita melaju dari depan ke belakang ya, supaya mempermudah kita untuk pengecoran. Kita tuangkan adonan ke jalur nut dari samping dulu ya, lebih bagus. Samping merata ya. Kalau misalkan ada celah yang lebih aus, itu lebih tambahkan lagi ya, tambahkan supaya meresap lebih dalam, supaya tidak terjadi kekosongan di dalam ya, tidak ada rongga lagi. Kita terus lakukan berulang kali seperti ini, kita gosok supaya nutnya terisi penuh ya. Jangan sampai ada kekosongan di celah nut, nanti akan menimbulkan lubang atau bolong di antar celah nut ya. Terus kita sampai pinggir semuanya harus penuh ya guys. Nah, seperti ini kita gosok-gosok sampai adonan masuk ke dalam celah yang ada di bawah. Nah, jadi usahakan adonan jangan terlalu kental dan terlalu encer, jadi sedang-sedang saja supaya adonan bisa masuk meresap ya ke sini. Bila mana ada celah kecil itu lebih mudah adonan masuk, seperti itu guys. Nah, kita gosok agar nut yang mungkin terdapat kotoran atau kerikil debu yang menyelinap ke antara celah keramiknya itu bisa dipadatkan dengan cara ditekan dengan bahan karet ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Kita bisa lakukan terus menerus seperti ini berulang-ulang sampai semuanya beres ya.
Nah, kelebihan menggunakan semen putih itu lebih estetik ya. Estetik untuk warnanya, kalau misalkan kita pergunakan keramik yang berwarna cerah atau putih, ya lebih suka ya saya pergunakan eh, semen putih. Nah, selanjutnya kita bersihkan menggunakan alat penggosok piring atau penggosok wajan ya. Ini jauh lebih cepat untuk proses pembersihannya ketimbang kita menggunakan kain lapel ya. Karena ini teksturnya keras banget kalau misalkan kita langsung coba untuk membersihkannya ya. Di sini kalau kita bersihkan, dia akan kembali seperti debu lagi ya. Dia akan kembali seperti tepung di sini kalau kita gosok. Nah, kita bisa pergunakan kembali sebenarnya dari daur ulang ini ya. Ketika kita gosok, ini menjadi debu, dan debu itu kalau misalkan kita tambahkan air, itu bisa digunakan ulang kalau memang itu tidak kotor ya. Nah, seperti ini udah bersih. Kita lanjut ke yang belum dibersihkan. Sisanya nanti ini bisa dipel ya, karena untuk menghilangkan kasap debu ya. Nanti terakhir kita lap menggunakan kain yang benar-benar bersih, yang tidak berwarna. Nah, kita sapukan seperti ini.